Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang ciri-ciri kompresor yang macet. Oke, tidak panjang lebar, sekarang saya akan memberikan penjelasannya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Nah, di sini saya memiliki kulkas yang satu pintu. Jadi, ciri-ciri kompresor yang macet. Ciri yang pertama, kalau Anda dengarkan kompresornya tidak berdengung sama sekali. Itu ciri yang pertama. Sedangkan ciri yang kedua, kalau Anda memegang kompresornya agak panas, itu ciri yang kedua. Sedangkan ciri yang ketiga atau ciri yang terakhir, kalau Anda memegang kompresornya tidak bergetar sama sekali. Jadi mengapa bisa seperti itu? Kompresornya tidak berdengung, kompresornya agak panas, dan kompresornya tidak bergetar sama sekali. Karena piston yang berada di dalam kompresornya tidak bekerja sama sekali bosku. Nah, oleh karena itu yang tadi saya katakan, kompresornya tidak berdengung, kompresornya agak panas, dan kompresornya tidak bergetar sama sekali. Jadi yang menyebabkan kompresor bisa macet karena terjadi di dalam kompresornya olinya sudah mengering bosku. Saya pernah menjumpai atau menangani kulkas yang kompresornya macet. Setelah saya potong pipa tekan dan pipa isapnya, setelah itu olinya saya tuang di aqua gelas. Setelah itu saya lihat olinya sangat sedikit sekali bosku. Jadi setengah aqua gelas juga tidak ada. Nah, itulah yang menyebabkan kompresornya macet. Nah, oleh karena itu kalau saya menservis kulkas, saya sudah pasti menambahkan oli bosku, supaya cara kerja piston yang berada di dalam kompresornya bekerjanya secara normal bosku. Nah, jadi seperti itu. Kalau Anda cek memakai tang ampere, kalau seandainya kompresornya macet, arusnya sangat tinggi sekali bosku, sekitar 3,6 ampere atau 3 berapa. Nah, jadi seperti itu. Kalau Anda mengecek memakai tang ampere, arusnya sangat tinggi sekali. Jadi kompresor macet hampir sama dengan PTC yang sudah rusak bosku. Jadi kalau untuk ciri-ciri PTC yang sudah rusak, apabila Anda mendengarkan kompresornya tidak berdengung, kalau Anda memegang kompresornya agak panas, dan kalau Anda memegang kompresornya agak bergetar bosku. Berbeda halnya dengan kalau kompresor yang macet, dia tidak bergetar sama sekali. Karena yang tadi saya katakan dari awal, piston yang berada di dalam kompresornya tidak bekerja. Akan tetapi kalau PTC-nya rusak, jadi dia agak bergetar bosku. Nah, berhubung PTC-nya sudah rusak, jadi elemen yang berada di dalam PTC-nya sudah pecah bosku. Nah, ini yang disebut elemen PTC bosku. Nah, oleh karena itu kalau Anda menggoyangkan PTC-nya akan terdengar suara koplak-koplak, berarti PTC atau elemen yang berada di dalam PTC-nya sudah pecah bosku. Nah, jadi seperti itu. Otomatis kompresor Anda tidak hidup. Karena mengapa? Karena arus yang terdapat di pin yang sebelah kiri ini adalah pin starting bosku, atau pin bantu. Berhubung elemen PTC-nya sudah pecah atau sudah rusak, sehingga arusnya tidak mengalir ke pin starting atau pin bantu.
Nah, oleh karena itu kompresor Anda tidak hidup sama sekali. Jadi arusnya cuma terdapat di pin common. Nah, ini yang di upload pin common bosku. Nah, yang paling bawah ada pula pin common berada di posisi paling atas. Jadi tergantung model kompresornya. Nah, jadi seperti itu. Jadi arusnya berada di pin common dan pin running. Yang sebelah kanan ini pin running bosku, atau pin utama. Nah, jadi kalau seandainya PTC-nya sudah rusak, kalau Anda mengecek memakai tang ampere, arusnya sangat tinggi. Akan tetapi arusnya tidak setinggi kalau kompresornya macet. Kalau PTC-nya yang rusak, arus ampernya sekitar 2,6 atau 2, berapa bosku. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya akan memberikan contohnya kepada Anda kalau PTC-nya sudah rusak. Nah, jadi sekarang saya tidak memakai elemen PTC bosku sebagai tanda bukti bahwa elemennya sudah pecah. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekarang saya tidak memakai elemennya sebagai tanda bukti bahwa PTC saya sudah rusak. Oke, sekarang saya akan memasukkan PTC-nya. Oke, setelah itu saya akan mencolokkan kulkasnya bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini arus ampernya 2,1 bosku. Tidak lama kemudian sudah pasti overloadnya akan memprotek bosku, karena arus yang terdapat di overload akan memutus bosku, sehingga aliran listrik yang berada di overload tidak mengalir ke kompresor bosku. Nah, oleh karena itu overloadnya akan memprotek. Nah, sebentar lagi kita tunggu keterangan di tang ampernya akan menunjukkan 000 sebagai tanda bukti bahwa arus yang terdapat di overloadnya terputus bosku. Nah, jadi seperti itu. Kita lihat saja bersama-sama. Nah, ini arus ampernya tinggi bosku, tapi tidak setinggi kalau kompresornya macet. Nah, kita lihat bersama-sama. Nah, langsung terputus bosku, sebagai tanda bukti arus yang terdapat di overload langsung terputus atau langsung memprotek overloadnya. Nah, jadi seperti itu bosku. Nah, sekarang saya akan mencabut colokan kulkasnya. Nah, jadi seperti itu bosku ciri-ciri kompresor yang macet. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Kalau seandainya Anda ingin bertanya, silakan saja bosku. Insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku, yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng supaya channel saya semakin berkembang dan saya juga merasa bersemangat untuk membuat konten. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.